Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang juga dalam fight recap pertama dari UFC 259 kemarin. Fight week Peter Yan versus Aljamain Sterling memang dibuat terakhir, tapi fight recapnya justru dibuat paling pertama. Karena hasil dari pertandingan ini masih sangat kontroversial hingga sekarang. Jika kalian lihat thumbnail pembahasan kelas-kelas dalam UFC di video-video lama Radio Tempur, kalian bisa perhatikan, sang juara di thumbnail tersebut masihlah bertahta di kelasnya masing-masing. Satu-satunya yang berubah adalah Jon Jones, yang melepas sabuknya karena perselisihan dengan UFC masalah bayaran pemain di tahun 2020 silam. Tapi di luar daripada itu, fakta bahwa tidak ada juara lain yang berubah menandakan bahwa juara UFC saat ini adalah juara yang dominan di kelasnya masing-masing. Tapi siapa sangka, yang berubah justru dari kelas UFC Bantamweight. Peter Yan harus kehilangan sabuk juara UFC Bantamweight-nya di title defense perdananya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan konflik diskualifikasi yang dialami Peter Yan, mari kita bahas pertandingan itu sendiri. Seperti yang sudah dibahas dalam video Fight Week, Aljamain Sterling sangat percaya diri dengan kemampuan gulatnya. Secara terang-terangan, ia berkata bahwa ia akan menggunakan strategi Father's Plan. Dan berapa kali pun Piotr Yan berhasil menanggulangi takedown yang ia tembakkan, Sterling hanya butuh satu takedown saja untuk membuat malam itu menjadi malam yang panjang bagi Piotr. Tapi yang terjadi benar-benar di luar dugaan Sterling. Seperti yang kita tahu, Piotr Yan berlatih gulat ke Dagestan khusus untuk pertandingan ini. Dan usaha Piotr tidak mengkhianati hasil. Dari 17 takedown yang ditembakkan Sterling, hanya satu yang mendarat. Itu pun hanya mampu memberikan Sterling kontrol selama 27 detik saja. Sebaliknya, dari 7 takedown yang ditembakkan Piotr, ke-7-7-nya masuk. Meskipun demikian, seusai menjatuhkan Sterling, Piotr tidak pernah mau meladeni Sterling di bawah. Mungkin Piotr menghormati kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu Sterling. Di ronde kedua, Sterling mengungguli Piotr dari segi striking. Menurut gua, keputusan Sterling untuk melayangkan banyak flying knee adalah tepat. Sebaliknya, gue rasa seharusnya Sterling berhenti menembakkan spinning elbow setelah ronde pertama. Pasalnya, semua spinning elbow tersebut sudah dibaca Piotr. Yang ada, Piotr malah menggunakan kesempatan ini untuk membanting Sterling. Secara data, Sterling mendaratkan significant strikes yang lebih banyak di ronde pertama dan ronde kedua atas Piotr. Tapi di ronde ketiga, stamina benar-benar tampak terkuras. Dan stamina yang habis itu tampak makin jelas di ronde keempat. Takedown yang ditembakkan Sterling sangatlah lamban, sehingga Piotr dapat menangkapnya. Namun Piotr justru menghantam kepala Sterling yang sedang berlutut di kanvas dengan lututnya. Wasit menghentikan pertandingan dan dokter masuk untuk memeriksa keadaan Sterling. Sedangkan di Twitter sendiri, para fighter mengemukakan protesnya atas pelanggaran besar yang dilakukan Piotr ini. Oh iya, sekalian ilmu baru nih buat brother-brother sekalian. Radio Tempur juga membuat video mengenai 10 gerakan ilegal dalam MMA yang diupload bersamaan dengan video ini. Jadi langsung dicek ya. Menendang atau menghantam kepala lawan dengan lutut yang sedang berada di bawah adalah pelanggaran besar. Dan yang terjadi pada Sterling ini bisa dibilang cukup fatal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam YouTube Dr. Brian Sutterer. Serangan lutut yang cepat itu mengguncang tengkorak Sterling hingga otak di dalamnya membentur bagian tengkorak yang satu dengan yang lainnya. Trauma ini menyebabkan concussion seperti geger otak, yang mana terlihat dari ekspresi Sterling yang seolah tidak sadar. Tentu saja di berbagai media sosial, banyak yang mencibir tindakan Sterling ini, menuding Sterling berpura-pura atau berakting. Tim medis masuk ke dalam oktagon dan menanyakan kondisi Sterling apakah ia mampu melanjutkan atau tidak. Dan gua sangat-sangat setuju dengan pernyataan Justin Gaethje. Melalui Twitternya, Justin berkata, "Keputusan seharusnya tidak pernah diberikan kepada petarung. Titik. Dengan serangan ilegal seperti itu, semuanya berakhir. Dokter melakukan tugasnya, dan semua selesai." Gue setuju dengan hal ini, karena kembali lagi, itulah gunanya aturan dibuat. Jika melanggar, maka ada konsekuensinya. Perihal petarung bisa melanjutkan atau tidak, seharusnya dokterlah yang menentukan, bukan Sterling. Pembelaan pun datang dari pihak Piotr Yan. Seperti yang kita tahu, untuk pertandingan ini, Piotr Yan berlatih di American Top Team.
Sehingga dalam pertandingan ini ia didampingi juga dengan pelatih-pelatih Amerika. Kendala bahasa menjadi faktor utama dalam insiden ini. Dalam cuplikan yang diunggah ESPN MMA, ketika Piotr mendapatkan kepala Sterling, ia sempat bertanya pada pelatihnya, "Ini tendang jangan?" Pelatih Amerikanya menjawab, "Just punch," atau hanya pukul. Sedangkan menurut Daniel Cormier, yang mana juga dikonfirmasi oleh Khabib yang kebetulan menyaksikan pertandingan ini, pelatih Rusia Piotr justru berteriak yes. Akhirnya pertandingan pun dihentikan dan Aljamain Sterling menjadi juara baru UFC Bantamweight. Dalam post-fight interview, Piotr Yan tidak ingin dirinya atau fans MMA menyalahkan pelatihnya. Menurut Piotr, ini adalah murni kesalahan dirinya sendiri. Ia pikir istilah grounded enemies adalah jika kedua tangan menempel di kanvas, bukan lutut. Tapi keseruan justru terjadi setelah ini. Setelah selama 4 ronde Piotr Yan dan Aljamain Sterling bertarung di oktagon, kali ini mereka melanjutkan pertarungannya di Twitter. Awalnya Piotr Yan diserang fans MMA bukan hanya karena tindakan tidak profesionalnya, namun juga karena ia sempat dengan bangga mengangkat tangannya ketika Bruce Buffer mengumumkan juara. Akhirnya melalui Twitternya, Piotr berkata, "Saya minta maaf dan berharap Aljamain Sterling segera pulih. Saya tidak bermaksud melakukan serangan ilegal tersebut. Saya melakukan kesalahan besar dan saya menerima akibatnya." Piotr pun mengomentari Jon Jones yang menyelamati kemenangan Aljamain ini. Jon Jones bilang, "Aljamain tampil dalam kondisi sangat baik. Dia berjuang dan maju setiap detik dari pertarungan itu. Bukan salah dia ditendang lutut secara ilegal seperti itu. Selamat juara, kamu berhasil." Dan Piotr membalas, "Anthony Smith seharusnya mengambil sabukmu." Buat yang gak tahu, kejadian ini juga pernah terjadi dalam UFC 235. Jon Jones secara ilegal menendang kepala Anthony Smith dengan lutut. Namun sesuai julukannya, yakni Lionheart, Anthony Smith memutuskan untuk melanjutkan pertandingan. Merab Dashvili yang merupakan sahabat sekaligus fighter UFC Bantamweight memposting foto pesta perayaan kemenangan Sterling ini. Dan di kolom komentar, Piotr mencibir mereka dengan kata badut. Merab pun membawa masalah ini ke Twitter. Katanya, "Piotr Yan, kamu meminta maaf di Twitter, tapi kamu menunjukkan wujud aslimu di sini. Berhentilah meminta manajer Anda men-tweet untukmu, dan pelajarilah aturan sebelum pertandingan ulang nanti." Kemudian dari mantan juara UFC Bantamweight yang baru saja mengakhiri masa scoring-nya berkat penggunaan steroid yang dulu ia lakukan. Katanya, "Dan piala Oscar jatuh pada Fake Master sebagai aktor terbaik dalam title fight. Dan untuk Piotr Yan, sepertinya dia butuh kursus kilat mengenai aturan olahraga ini. Hei Piotr, sekarang kamu juga curang jalang." Sampai saat ini, nampaknya Piotr dan Sterling masih terus berbalas sindir. Tapi hal positifnya adalah, dalam rematch mereka nanti, pasti akan 2 kali lipat lebih seru. Selain karena baik Piotr maupun Sterling jadi tahu game plan lawannya masing-masing, rematch mereka pun pasti akan lebih panas. Karena sekarang, mereka berdua saling membenci satu sama lain. Itu tadi pembahasan fight recap Piotr Yan versus Aljamain Sterling. Setelah ini jangan lupa lanjut ke video 10 gerakan ilegal dalam MMA ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.